selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Shalom. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Suara Sangkakala. Pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema manusia batinia versus manusia jasmania. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para ilah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betsheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu yang lampau kita belajar kebenaran firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 17 sampai dengan pasal 18. Di sana kita mendapati bagaimana sebagai seorang nabi, bagaimana seorang Elia sebagai seorang hamba Tuhan, seorang yang takut kepada Tuhan, seorang yang mengandalkan Tuhan, seorang yang memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya, tidak pernah takut sedikit pun. Alkitab mencatat bahwa ketika terjadi kekeringan pada waktu itu, Elia yang kemudian diminta oleh Tuhan untuk bersembunyi sejenak di sungai Kerit. Raja Ahab bersama dengan Isabel memerintahkan anggotanya, memerintahkan pasukannya untuk mencari Elia di semua sungai-sungai yang ada di wilayah itu. Tapi apa yang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan? Apakah Elia kemudian menjadi ketakutan menghadapi itu? Tidak. Kemudian ketika sungai itu mulai menjadi kering, sungai Kerit menjadi kering, apa yang terjadi? Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat. Dan Sarfat, daerah Sidon itu kita tahu bersama adalah daerah atau wilayah kekuasaan dari Raja Baal yang merupakan ayah dari sang Isabel. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa sekali lagi Elia tidak takut sedikit pun. Dia datang, dia masuk ke wilayah yang merupakan kekuasaan dari orang-orang yang berusaha mencari dia, berusaha untuk membinasakan dia. Kenapa Elia tidak takut? Karena Elia berjalan berdasarkan tuntunan Tuhan. Elia melangkah, Elia bertindak sesuai dengan arahan Tuhan, sehingga segala tindakan yang dia kerjakan, semuanya itu akurat sesuai dengan firman Tuhan, dan dia kerjakan dengan penuh keberanian karena dia meyakini bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menarik. Mari kita melihat kembali dalam pasal 18 ayat 40. Dalam pasal 18 ayat 40 Alkitab mencatat bahwa ketika Elia selesai memenangkan pertarungan, peperangan rohani, di mana dia meminta api turun dari surga, turun dari langit, membakar korban bakaran mereka. Setelah itu dalam ayat yang ke-40, Elia kemudian meminta supaya apa? 400 nabi Baal itu ditangkap, lalu kemudian dibawa ke sebuah sungai, lalu di sana dia akan dihabisi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa terjadi ketika 450 Nabi Baal ini. Saya percaya bahwa Elia dalam masa 3,5 tahun, meskipun dia dipelihara oleh Tuhan, tetapi dia juga punya keterbatasan secara fisik. Tetapi yang saya lihat adalah ada kekuatan secara manusia rohania yang terjadi. Kenapa manusia rohaninya kuat? Karena dia selalu menjaga
terkoneksi dengan Tuhan, dia selalu terkonek dengan Tuhan, dia selalu mengikuti kebenaran firman Tuhan dengan akurat. Nah, perhatikan sekali lagi dalam ayat 40 ini, ketika terjadi pembantaian, Alkitab mencatat bahwa memang Elia meminta orang-orang yang ada pada waktu itu yang bersama dengan dia untuk menangkap nabi-nabi itu. Tetapi proses penyembelihan itu dikerjakan Elia seorang diri. Dalam naskah Ibrani dalam ayat yang ke-18 ayat 40, di sana kita menemukan sebuah kata Wayiskatem. Wayiskatem ini berasal dari kata saukat, membantai. Wayiskatem, dan ia membantai. Ditulis dalam kata ganti orang ketiga tunggal, bukan kata ganti orang ketiga jamak. Karena kalau tiga jamak berarti mereka. Kata ganti orang ketiga tunggal, ia membantai mereka. Jadi 450 Nabi Baal itu dibantai oleh Elia seorang diri. Tak terbayangkan bagaimana seorang Elia berusaha untuk membantai mereka, bagaimana seorang Elia dengan kekuatan fisik yang luar biasa bisa menghabisi 450 Nabi Baal itu. Tapi dari sisi yang lain saya memberitahu pagi hari ini bagi kita sekalian bahwa ternyata disinilah letak kesalahan Elia yang cukup fatal. Kenapa? Karena ketika dia mengikuti perintah Tuhan seperti dia berdoa, ketika dia sudah selesai menyusun mezbah, sudah ada korban di atas, dia berkata, semua ini kulakukan sesuai dengan firman-Mu. Tetapi ayat 40 Tuhan tidak pernah memerintahkan Elia untuk membantai 450 Nabi Baal. Peristiwa pembantaian 450 Nabi Baal ini adalah ide Elia sendiri. Yang saya istilahkan di sini Elia menjadi overacting. Di sini Elia bertindak melebihi apa yang menjadi perintah Tuhan. Di sini Elia bertindak melebihi apa yang diminta oleh Tuhan. Meskipun dia mampu, meskipun dia sanggup dengan kekuatan fisiknya membantai 450 Nabi Baal. Tetapi sekali lagi kesalahan terbesar Elia ada di sini. Dan kita akan melihat pada pagi hari ini, kita akan belajar dari bagian firman ini. Bagaimana sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Elia yang mengakibatkan sesuatu yang tidak akurat terjadi dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini saya percaya bahwa sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita sudah tinggal di rumah, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Kita mengalami yang namanya tinggal di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Terjadi PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kita tidak bisa berbuat banyak. Kita berdoa, kita berpuasa. Dan saudara dikasih Tuhan, bisa saja kemudian orang mulai berkata, kok kayak begini ya? Di mana kau Tuhan? Kenapa terlalu lama Tuhan? Dan inilah jebakan yang seringkali membuat kita masuk di dalam keletihan secara rohani. Elia ketika dia bertindak sekali lagi di luar daripada tuntunan Tuhan, memang dia berkemenangan, memang dia sanggup membantai 450 Nabi Baal. Tetapi yang terjadi selanjutnya adalah Elia mengalami keletihan secara rohani. Elia mengalami kekalahan secara rohani. Mari kita melihat bersama dalam ayat yang kita baca tadi. Dalam ayat yang pertama tadi berkata demikian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, lalu kemudian ayat yang ketiga dikatakan, maka takutlah ia, lalu ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bertindak di luar daripada apa yang diperintahkan Tuhan, kalau kita melangkah di luar daripada apa yang diminta atau diperintahkan oleh Tuhan, maka ada titik tertentu, ada fase tertentu yang bisa saja kita sampai kepada fase yang saya sebut tadi, keletihan secara rohani. Dan disinilah manusia rohani kita mulai diuji, karena kadang-kadang yang ditonjolkan adalah manusia lahiriah kita. Elia sebagai seorang nabi, Alkitab berkata dia juga adalah manusia biasa. Saya percaya Elia adalah manusia yang biasa. Tetapi waktu dia belajar untuk akurat dengan Tuhan, dia belajar bertindak akurat sesuai dengan firman Tuhan, dia senantiasa berkemenangan, tidak ada rasa takut sedikit pun.
Tapi manakala dia mulai bertindak di luar daripada yang diperintahkan Tuhan, maka sekali lagi disitulah titik lamanya. Dia mengalami yang saya sebut dengan keletihan secara rohani. Apa buktinya? Ayat yang ketiga tadi berkata sekali lagi, maka ketakutanlah ia. Saudara-saudara dikasih Tuhan, setelah dia ketakutan, Alkitab berkata dia mulai melarikan diri. Seseorang yang berada dalam sebuah ketakutan, seseorang yang berada dalam sebuah tekanan, seseorang yang berada dalam sebuah keletihan secara rohani, maka dia akan cenderung untuk lebih memikirkan dirinya sendiri. Sekali lagi ayat 3 berkata, ia pergi menyelamatkan nyawanya. Elia terjebak menjadi satu pribadi yang hanya mementingkan keselamatan pribadi. Sangat kontradiksi dengan apa yang terjadi di pasal-pasal sebelumnya. Bagaimana Elia begitu gagah perkasa dipakai Tuhan. Bagaimana Elia bisa menyatakan kuasa dan mujizat Tuhan di tengah-tengah kehidupan seorang janda di Sarfat. Dia mendemonstrasikan kuasa Allah yang luar biasa. Bagaimana dia mendemonstrasikan api turun dari langit. Tetapi sekali lagi, kali ini dia hanya mendengar ancaman dari seorang wanita. Wanita yang sama yang sudah mengancam dia 3,5 tahun lamanya. Ketika dia harus sembunyi di sungai Kerit, ketika dia harus pergi ke Sidon di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah wilayah kekuasaan ayah dari Isabel itu sendiri. Tetapi sekarang ketika dia mendengar ancaman itu, dia menjadi ketakutan. Dan sekali lagi, hal pertama yang terjadi adalah dia kemudian terjebak dalam orientasi pada kepentingan diri sendiri. Yang penting nyawanya selamat, tidak peduli yang lain, menyelamatkan nyawanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, di sana Alkitab sudah menubuatkan tentang suatu masa yang dikatakan masa yang sulit, masa yang sukar, masa-masa yang hampir tidak dapat diatasi. Dan kita menemukan di sana dikatakan manusia akan terjebak menjadi egois, manusia akan terjebak menjadi individualis, manusia akan terjebak mementingkan diri sendiri. Ketika berada dalam sebuah tekanan, ketika berada dalam sebuah intimidasi roh ketakutan, maka yang dipikirkan adalah yang penting saya selamat. Hati-hati kalau hari-hari ini dalam tekanan. Apakah itu tekanan secara ekonomi, tekanan secara keuangan, atau karena kita sudah jenuh sekian lama kok rasanya kita tidak ada jalan keluar, tidak ada solusinya. Lalu kemudian kejenuhan itu kemudian membuat kita terjebak. Kita tidak lagi mulai peduli dengan orang lain, kita tidak lagi peduli dengan sesama. Bahkan bisa-bisa seperti 2 Timotius pasal yang ketiga berkata, tidak peduli dengan agama, tidak peduli lagi dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ini akan kita buktikan ketika rumah-rumah ibadah mulai terbuka dalam waktu ke depan. Saya percaya tidak akan terlalu lama lagi kita akan kembali bisa beribadah bersama-sama. Akan dibuktikan di sini mana orang-orang yang sungguh-sungguh tetap berkata apapun yang terjadi kami tetap setia mengiring Tuhan, atau orang-orang mana yang mulai menunjukkan bahwa mereka sudah mengalami keletihan, mereka sudah kalah sebelum bertanding, mereka dikuasai, diintimidasi oleh roh ketakutan sehingga terjebak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Hal yang kedua yang dilakukan oleh ia adalah, Alkitab berkata tadi, ia meninggalkan bujangannya. Ini bicara tentang tanggung jawab seorang Elia sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang mentor yang harusnya memberi contoh, memberi teladan kepada bujang atau kepada asistennya atau kepada pembantunya dan lain sebagainya. Tapi di sini sekali lagi kita melihat bagaimana Elia sebagai seorang nabi, seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin tidak menunjukkan tanggung jawab sedikit pun. Keletihan rohani bisa membuat kita bukan hanya menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, tapi bisa membuat kita lupa tanggung jawab kita. Kita lupa apa yang harusnya kita kerjakan. Kita lupa mana yang menjadi bagian kita. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca dalam ayat yang keempat, dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ketiga, dalam ayat yang keempat berkata demikian, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara dikasih Tuhan,
melewati sebuah perjuangan panjang 3,5 tahun, membuktikan pemeliharaan Allah, membuktikan providensi Allah, membuktikan berkat Tuhan yang senantiasa berkesinambungan. Tetapi hanya karena intimidasi dari seorang wanita akibat ketidakakuratan Elia yang bertindak melebihi wewenang dia, bertindak melebihi apa yang diperintahkan Tuhan, dia kemudian dikuasai oleh roh ketakutan, mementingkan diri sendiri, lari dari tanggung jawab. Tetapi yang tidak kalah rusaknya, tidak kalah jahatnya adalah Elia kemudian menjadi satu pribadi yang putus harapan, putus asa. Dia berkata, lebih baik aku mati saja. Hari ini kita banyak mendengar berita ada orang yang mengakhiri hidupnya, ada orang yang bunuh diri. Kenapa? Karena kehilangan harapan. Tidak ada harapan lagi sehingga mengakhiri hidupnya sedemikian rupa. Saya teringat suatu kali ada seorang peneliti mengambil 2 ekor tikus. Lalu pada malam yang pertama, tikus yang satu dia lemparkan ke dalam sebuah kolam yang gelap gulita. Maka begitu tikus merasakan tubuhnya ada dalam air, maka secara refleks dia mulai berenang. Dia mulai berenang dengan sekuat tenaga dia terus berenang. Tetapi tidak lama kemudian dia terlelap, mati, kehabisan tenaga. Karena dia hanya mencoba untuk berenang, dia hanya untuk mencoba melawan dengan kekuatannya, tapi tidak tahu dia mau berenang kemana karena semua gelap gulita. Pada malam yang kedua, sang peneliti ini kemudian mengambil tikus yang kedua, lalu dia lemparkan ke kolam yang sama. Tetapi ada perbedaan. Sebelum dia lemparkan tikus ke dalam kolam itu, dia pasang lampu terang benderang sepanjang pinggiran kolam itu. Sehingga ketika tikus itu dilemparkan ke dalam kolam itu, maka sama dengan tikus pertama, refleks. Begitu dia rasakan ada dalam air, maka dia mulai berenang sekuat tenaga. Yang membedakannya adalah tikus yang kedua ini, dia berenang menuju ke tepian. Karena tepiannya itu diterangi oleh lampu, diterangi oleh alat penerang. Dan apa yang terjadi? Dia dengan mudah sampai di pinggir dan tikus itu bisa menyelamatkan diri. Tidak ada perbedaan antara tikus yang satu dengan tikus yang kedua. Kualitasnya sama, diambil dari sumber yang sama. Tetapi yang membedakan adalah ketika mereka berenang, yang satu hanya berenang dengan kekuatannya tanpa arah dan dia kehabisan tenaga. Tetapi tikus yang satu, dia berenang terarah. Kenapa? Karena dia melihat pinggiran. Ini ilustrasi yang bicara tentang pengharapan, bicara tentang sebuah harapan. Kalau kita punya harapan dalam hidup ini, maka kita pasti akan tetap bisa berjuang. Kita akan tetap melangkah, kita akan tetap berjuang, dan kita yakin kita pasti sampai kepada akhir. Dan di sanalah kita menikmati yang namanya keberhasilan dan kemenangan. Tetapi orang yang tidak lagi punya harapan, ibarat seperti tikus yang dilemparkan di dalam kolam pertama kali. Dia tidak melihat kemana dia harus melangkah, dia tidak melihat kemana dia harus berenang. Dia hanya berjuang sekuat tenaga, tapi tidak punya arah, dan akibatnya dia berakhir. Begitulah kalau orang-orang tidak punya pengharapan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang sama ini yang dialami oleh Elia. Dia kehilangan harapan, sehingga dia berkata, lebih baik aku mati saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang nabi yang dipakai luar biasa, seorang nabi yang sanggup meminta untuk turun api dari langit, seorang nabi yang bisa membungkuk kepalanya masuk di antara sela-sela lututnya, berdoa meminta hujan. Dan dengan iman, meskipun cuma sebesar telapak tangan dia lihat awan, tapi dia berkata sebentar lagi angin badai akan datang. Tapi sekali lagi hanya dengan gertakan, hanya dengan ancaman seorang wanita, penyembah Baal, penyembah berhala, penyembah dewa hujan, penyembah dewa kesuburan, dia menjadi pribadi yang ketakutan, menjadi pribadi yang mementingkan diri sendiri, menjadi pribadi yang melupakan tanggung jawabnya, menjadi pribadi yang tidak lagi punya harapan. Dan dia berkata, lebih baik aku mati saja. Tapi saya memberitahu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, kalau ada di antara kita yang mungkin hari-hari ini sudah mulai merasa sepertinya sudah tidak ada lagi harapan, ada mungkin di antara kita yang tidak lagi punya pekerjaan, ada mungkin di antara kita yang mungkin merasa apa yang kita kerjakan tidak mendapatkan hasil, ada mungkin di antara kita yang berkata apapun yang kita kerjakan tidak pernah mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Percayalah, dalam segala situasi
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah berubah, kasih setia. Elia boleh berubah, dia menjadi pribadi yang mementingkan diri sendiri, menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab, menjadi pribadi yang tidak berpengharapan. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Itulah sebabnya kita akan melihat bagaimana Tuhan datang berinisiatif, bagaimana Tuhan datang untuk memulihkan Elia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan sebagai orang-orang percaya, kalau bukan karena Tuhan yang berinisiatif datang kepada kita, siapakah kita? Tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan kalau bukan karena Tuhan. Sehebat apapun kita, mungkin hari ini yang berkata, mau berapa lama pun peristiwa ini terjadi, saya punya kekuatan, saya punya dana, saya punya deposito dan lain sebagainya. Saya mau beritahu, tanpa Tuhan itu semua tidak menjadi arti apa-apa. Tapi ketika Tuhan ada di pihak kita, Alkitab berkata, siapakah yang menjadi lawan kita? Ketika kita lemah dan tidak berdaya, bukan dia biarkan kita, tapi ada titik tertentu di mana dia datang untuk memulihkan kita. Mari kita melihat di dalam ayat yang kelima berkata demikian. Ayat yang kelima, 6 dan 7. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Menarik saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa ketika Elia dalam kondisi tidak lagi berdaya, kenapa ketika Elia dalam kondisi berputus asa, Tuhan datang, yang Tuhan lakukan apa? Tuhan tidak datang yang kemudian berkata, aku berikan kekuatan baru kepadamu, aku berikan tanda-tanda ajaib kepadamu. Tapi yang Tuhan lakukan adalah dia datang menyediakan apa? Makanan kepada Elia. Ini saya mau beritahu, ketika kita mulai tinggalkan Tuhan, ketika kita merasa lemah, ketika kita mulai kehilangan harapan, Tuhan akan datang berinisiatif menjangkau kita, melawat kita untuk apa? Mengingatkan kita kembali tentang pemeliharaannya. Kenapa sekali lagi Elia yang dibawa adalah roti? Kenapa yang dibawa adalah makanan, bukan tanda ajaib yang lain? Tuhan ingin mengingatkan kepada Elia bagaimana Tuhan memelihara sepanjang hidupnya ketika dia berada 3,5 tahun dalam masa kekeringan, dalam masa-masa ancaman. Pada periode yang pertama dan pada periode yang kedua ini, Tuhan ingin membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Pemeliharaannya tidak pernah berubah dalam kehidupannya. Hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Itu sebabnya manusia rohani kita harus terus kita bangun, harus terus terhubung dengan Tuhan. Jangan pernah lemah, jangan pernah takut, jangan pernah berputus asa. Karena kalau Tuhan ada di pihak kita, dia memberikan kekuatan yang baru. Yang kedua, dalam ayat yang ke-11 dan 12. Ayat 11 dan 12, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan angin itu, dan saya ulang, dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan. Ayat 12. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi basah. Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi, cara Tuhan pertama datang untuk memulihkan Elia adalah dia datang menyediakan makanan sebagai bukti, ingin mengingatkan tentang pemeliharaan Tuhan yang senantiasa terjadi dalam kehidupan Elia. Yang kedua, yang kita baca tadi, Tuhan datang dalam bentuk angin, dalam bentuk apalagi badai, dalam bentuk gempa, dalam bentuk dikatakan keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar membelah gunung-gunung. Kedua dikatakan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datang gempa, tetapi tidak ada Tuhan. Sesudah gempa datang api. Jadi ada angin, ada gempa, ada api yang lewat di hadapan Elia. Maksudnya apa?
Ini ingin membuktikan, mengingatkan Elia kepada apa? Mengingatkan Elia bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas segala-galanya. Dia menunjukkan keajaiban kebesaran Tuhan. Dia bisa datang dalam bentuk angin, bisa meremukkan, bisa meluluhlantahkan musuh-musuhnya, bisa menghancurkan si Isabel dan segala pengikut-pengikutnya. Tuhan mengingatkan bahwa dia bisa datang dalam bentuk gempa yang bisa meluluhlantahkan segala macam. Kalau gempa terjadi kita bisa melihat tidak ada yang bisa bertahan. Kemegahan boleh terjadi, tapi ketika gempa datang hancur semua. Lulu lantaklah bangunan yang bertingkat, bangunan yang mewah, hotel-hotel yang mewah bisa ambruk seketika ketika gempa besar terjadi. Badai api yang menghanguskan, yang membakar, yang meluluh lantahkan. Ini sekali lagi pesan Tuhan bahwa Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan bisa menghantam apa saja. Memangnya kuasa Tuhan kurang sanggup untuk mengalahkan Isabel itu? Tetapi tidak cukup sampai di situ. Yang ketiga, ayat 15 berkata, firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Cara ketika Tuhan datang adalah dia datang mengingatkan Elia atas tanggung jawabnya sebagai seorang nabi. Saya ulang sekali lagi, dia katakan, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Salah satu tanggung jawab Nabi Elia, salah satu tugas nabi-nabi dalam perjanjian lama adalah mengurapi para raja, mengurapi calon raja, mengangkat raja-raja sesuai dengan perintah Tuhan. Dan inilah wujud tanggung jawab Tuhan, tanggung jawab Elia yang disampaikan Tuhan ketika dia berkata, kembalilah. Jadi Tuhan datang menjamah ini dengan cara apa? Mengingatkan tentang pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya yang dia bawa adalah makanan. Dia datang didahului dengan angin badai, dengan gempa, dengan api yang ingin menunjukkan bahwa Tuhanlah sang penguasa itu. Tuhanlah yang berkuasa di atas segala-galanya. Tidak ada satu kuasa pun yang sanggup melawan kehebatan daripada kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, dia datang mengingatkan Elia tentang apa? Tanggung jawab. Kembali kepada tanggung jawabnya. Inilah cara Tuhan memulihkan Elia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi pagi hari ini, bahwa meskipun hari-hari ini bisa saja karena keterbatasan kita, seperti saya katakan tadi, Elia adalah manusia yang biasa. Saya dan saudara juga adalah manusia biasa. Bisa saja hari-hari ini kita mulai merasa kita seperti tidak lagi punya harapan. Kita merasa seperti tidak usah peduli dengan orang lain, tidak usah peduli dengan gereja, tidak peduli dengan Tuhan, tidak usah peduli dengan segala macam hal. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah biarkan kita, dan dia datang untuk memulihkan kehidupan kita. Dia datang untuk mengingatkan kita bahwa sebelum peristiwa corona merebak, Tuhanlah yang memelihara kita, Tuhanlah yang memberkati kita, Tuhanlah yang menyediakan segala yang kita butuhkan. Dia mengingatkan kita bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari segala-galanya. Dia sanggup untuk menghilangkan corona hanya dalam sedetik. Dia sanggup melakukan itu. Tapi kenapa sampai hari ini kasus terus bertambah? Ada hal-hal yang menjadi misteri bagi kita. Ada rahasia-rahasia yang tentu saja tidak semua kita bisa pahami dengan akal kita. Bagian kita lah kita tahu Tuhan lebih besar dari itu, Tuhan lebih berkuasa dari itu. Karena itu jangan pernah meragukan kuasa Tuhan, jangan pernah berputus asa, karena kita tahu Tuhan punya kuasa lebih besar. Dan yang ketiga sekali lagi adalah dia ingatkan kita, mari kembali kepada tanggung jawab kita. Hari-hari ini apa yang menjadi tanggung jawab kita yang kita sudah boleh lalaikan? Minta ampun di hadapan Tuhan dan berkata, saya mau kembali kepada tanggung jawab saya. Kalau selama ini kita menjadi orang yang melayani Tuhan, mari kita berkata, saya tetap melayani Tuhan, saya tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Hari-hari ini meskipun kita gencar untuk mengadakan doa rutin setiap hari, tetapi mungkin saja ada yang tidak melakukan itu karena tidak terpantau, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengontrol. Tapi saya mengingatkan, saya mau beritahu, Tuhan ada bersama dengan kita dan dia tidak pernah tinggalkan kita.
dia tetap setia, dia tetap setia. Alkitab berkata bahwa dia seperti orang yang mengetuk pintu. Dia berdiri di pintu hati kita dan mengetuk. Barang siapa membukakan, dia akan masuk bersama-sama, dia duduk bersama-sama, dia makan bersama-sama. Hari ini buka hati untuk Tuhan, untuk dia terus memulihkan kehidupan kita, sehingga bukan manusia jasmania kita saja yang kita pikirkan, tetapi terlebih manusia batinnya kita, manusia rohani kita yang terus kita bangun. Semakin kuat manusia rohani kita, maka saya percaya Alkitab berkata bahwa ketika kita kuat di dalam Tuhan, ketika kita kuat di dalam kuasanya, kita dimampukan untuk melewati segala badai. Badai pasti berlalu, tapi Tuhan tidak pernah berlalu. Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini buat kebenaran firman Tuhan. Engkau mengajarkan bagi kami bahwa betapa Tuhan sungguh dahsyat dan ajaib Tuhan. Seperti Elia, meskipun dia melakukan satu tindakan yang tidak akurat sesuai dengan firman Tuhan, dia melakukan suatu tindakan overacting yang berimplikasi, yang berdampak kepada dia kemudian menjadi mudah untuk diintimidasi. Dia menjadi pribadi yang mementingkan diri sendiri. Dia lari dari tanggung jawabnya. Bahkan dia menjadi orang yang berputus asa. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Tuhan datang memulihkan dia dengan cara mengingatkan dia akan pemeliharaan Tuhan, mengingatkan dia akan kasih setia Tuhan, akan providensia Tuhan. Tuhan datang mengingatkan bahwa Tuhan jauh lebih hebat, jauh lebih berkuasa dari kuasa apapun di dalam dunia ini. Tuhan mengingatkan bahwa dia lebih hebat dari segala virus corona. Dia mampu untuk menaklukkan itu. Tapi di balik ini semua pasti ada maksud Tuhan yang lebih baik, yang lebih indah, yang mungkin hari ini kita belum bisa pahami. Tetapi ketika waktu Tuhan tiba, kita bisa berkata, oh haleluya, puji Tuhan, ternyata rencanamu indah dalam kehidupan kami. Dan dia mengingatkan tentang bagaimana Elia harus kembali kepada tanggung jawabnya. Dan hari-hari ini sebagai orang percaya, mari kita berkata, kami tetap kerjakan tanggung jawab kami. Bagian kami kerjakan. Kami lakukan apa yang menjadi bagian kami, dan sisanya Tuhan yang menyelesaikan. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu di hati kami. Kami bertindak, melangkah akurat sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.